Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Rizky dengan nomor ujian 20227420009. Guru di SMA Negeri 1 Keluak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Sekaligus sebagai mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022 kategori 2 pada LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan hari ini, Selasa 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMA Negeri 1 Keluak, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan pada kelas 10 dengan materi pokok, konsep, dan prosedur pameran karya seni rupa. Selamat menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak senang sekali bisa kembali hadir di kelas 103 ini dalam pelajaran seni budaya ya. Untuk hari ini kita akan belajar mengenai tentang konsep dan prosedur pameran karya seni rupa. Kalau yang kemarin kita belajar sudah karya 2 dimensi dan 3 dimensi, di mana di sana kita belajar tentang unsur dan juga macam-macam karya-karya seni rupa. Nah, kali ini kita menyusun sebuah kegiatan di mana konsep dan prosedur pameran karya seni rupa. Jadi seakan-akan kita bikin pameran ya gitu. Tapi sebelum kita lebih dalam, saya minta untuk berdoa, dipimpin berdoa dulu. Silakan David. Sebelum memulai pelajaran hari ini, langkah selanjutnya kita membaca doa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum kita memasuki kegiatan, pada inti kegiatan, saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Yang pertama, Aulia ada? Iya. Iya. Aisyah? David? Iya. Yanti Rahma? Dela Amalia? Kita akan masuk ke kegiatan pertama kita. Apakah sudah siap untuk memulai pelajaran? Iya. Semangat? Semangat. Baik, yang pertama Bapak akan melakukan pretest terlebih dahulu. Ya, silakan disiapkan dulu HP-nya. Karena link untuk pretest sudah di-share di grup. Jadi langsung saja diklik dan dikerjakan. Bapak kasih waktu 3 menit untuk mengerjakannya. Silakan. Jadi gunanya pretest ini untuk mengetahui pengetahuan dasar kalian sebelum Bapak beri materi. Jadi sejauh mana pengetahuan dasar kalian dalam pelajaran seni budaya bab konsep dan prosedur pameran seni rupa. Sudah semua? Sudah. Apakah yang dimaksud dengan pameran karya seni rupa? Ya, Deta, apa Deta? Pameran karya seni rupa adalah kegiatan penyajian karya seni yang dilakukan dengan memberi gagasan kepada publik melalui hasil karya seni yang diciptakan. Oke, jadi itu kepada Deta ya. Yang pertama itu menjelaskan apa itu pengertian pameran seni rupa. Yang kedua itu dapat menjelaskan prosedur atau langkah-langkah dalam menyiapkan kegiatan pameran seni rupa. Sebenarnya kalau dari persepsi saya, pameran seni rupa ini hampir sama kalau kita mengikuti kegiatan apa
kita mengikuti, misalkan ada classmate, pasti ada tahapan-tahapan yang harus disiapkan, dari mulai ide yang akan dipamerkan, kemudian apa saja yang akan ditampilkan seperti itu dan lain sebagainya. Sebenarnya sama, cuma yang membedakan adalah di dalamnya. Kalau yang classmate mungkin itu lomba, yang pameran tentu saja karya seni. Untuk kegiatan hari ini, Bapak mengacu pada kompetensi dasar ya 3.3, yaitu memahami konsep dan prosedur tentang karya seni rupa, pameran karya seni rupa. Kemudian cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini itu sebenarnya ada 6, tapi dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagian yang pertama adalah tentang konsep yang mendasari dari fungsi pameran, kemudian tujuan pameran dan jenis-jenis pameran seni rupa. Kemudian 3 berikutnya itu mengacu di prosedur, yaitu perencanaan pameran, kemudian kepanitiaan pameran, dan juga penataan ruang pameran. Ada yang pernah ikut kepanitiaan? Kepanitiaan organisasi OSIS? Ada. Nah, itu kan ada susunan kepanitiaan. Ya, ada kan? Contohnya ada apa aja di susunan kepanitiaan? Satu aja deh. Dalam kepanitiaan itu koordinasi. Panitia perlengkapan. Oke. Apa lagi? Ada lagi? Yang paling atas siapa sih? Nah, ada ketua, ada wakil dan lain sebagainya. Itu di dalam kepanitiaan. Tapi kalau di dalam kepanitiaan pameran, apakah sama kayak susunan di OSIS? Nah, nanti akan kita lihat. Kemudian tujuan pembelajarannya itu ada 2, yaitu saya mengharapkan, Bapak mengharapkan siswa semua ini dapat menjelaskan konsep pameran karya seni rupa. Dan yang kedua, dapat menjelaskan prosedur pembuatan pameran karya seni rupa. Metode pembelajaran kita hari ini itu mengacu kepada tanya jawab, diskusi, kemudian presentasi, dan juga demonstrasi. Juga ada nanti gamifikasi. Nah, yang gamifikasi ini mungkin sebelumnya sudah pernah Bapak terapkan ya, yaitu di mana kegiatan ini itu berdasarkan poin. Ketika kalian ini termasuk siswa yang aktif, nanti akan mendapatkan poin. Nah, di akhir pembelajaran nanti Bapak akan memberikan reward kepada kalian yang aktif pada hari ini. Jadi saya harap kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar dan juga anak-anak sekalian bisa aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Oke ya. Penilaian yang Bapak terapkan hari ini itu ada 2 acuannya, yaitu pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk yang pengetahuan itu seperti yang sudah dikerjakan tadi ya, yaitu pretest, mengerjakan soal, dan juga nanti di akhir pembelajaran itu ada post-test. Jadi kalau pretest ini untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dasar kalian tentang pameran seni rupa. Kalau yang di akhir setelah Bapak memberikan materi, itu sejauh mana kalian bisa menangkap materi yang hari ini kita pelajari. Nah, kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah keterampilan, yaitu merancang kegiatan pameran. Yang pertama tentang organisasi, yang kedua adalah merancang dana pameran nantinya. Kemudian KKN itu adalah 75. Jadi untuk yang pretest nanti misalkan ada yang dapat di bawah 75, otomatis yang post test harus di atas 75. Nah, untuk membuktikan bahwa kalian sudah berhasil mempelajari materi-materi yang Bapak sampaikan. Oke? Lihat video berikut ini ya, silakan diamati.
Kira-kira itu tadi video tentang apa? Pameran apa itu tadi? Dua dimensi dan tiga dimensi. Pameran karya seni rupa ya, yang dipamerkan karya-karya seni rupa. Mari kita buat kelompok untuk kegiatan berikutnya ya. Silakan untuk langsung membentuk kelompok. Kelompoknya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 karena orangnya ada 20. Jadi silakan langsung gabung di kelompoknya masing-masing. Satu kelompok berisi 4 atau sampai 5 orang. Silakan. Oke, sebelum kita lanjut saya beri handout dulu ya. Jadi handout ini fungsinya tentang pengetahuan materi apa aja yang akan kita pelajari. Jadi ini pegangannya. Silakan dilihat. Baca. Apakah kalian tahu cara membuat kegiatan pameran karya seni rupa? Ada yang tahu nggak cara membuat pameran seni rupa? Ada yang tahu nggak? Apa dia? Mengumpulkan karya seni terlebih dahulu dari kelompok 2. Kelompok lain ada jawaban lain? Mendesain tempat pameran dari kelompok 1. Kelompok 3 sama 4 ada jawaban? Kemudian apakah kalian tahu tentang prosedur pameran karya seni rupa? Prosedurnya tahu nggak? Kalau tadi kan pembuatannya, kalau ini prosedurnya tahu tahapannya tahu nggak? Apa tuh? Tahapan untuk membuat pameran karya seni rupa, tahapannya apa? Perencanaan kepanitiaan, menyusun program kegiatan, menentukan tempat pameran, pengelolaan organisasi. Oke, ada berapa tadi? Kita masuk ke konsep pameran karya seni rupa dulu. Dari konsep tadi kan Bapak sudah menjelaskan ya, ada 3 bagian. Yang pertama konsep, yang kedua prosedur ya. Di konsep ada 3 bagian. Yang pertama adalah fungsi pameran, tujuan pameran dan jenis-jenis pameran. Ya. Kemudian fungsi pameran itu kira-kira apa? Ada 4. Apa aja tuh? Ya, aja silakan. Sarana edukasi, sarana apresiasi, Ya, jadi ada 4 ya. Sarana edukasi. Apa yang dimaksud dengan sarana edukasi? Kelompok 2 sudah menjawab, silakan kelompok 3 ya. Sarana edukasi itu apa? pameran karya seni rupa merupakan sarana edukasi bagi siswa untuk mengajari keseimbangan akal dan pikiran manusia. Pameran karya seni juga merupakan sarana untuk menyampaikan berbagai emosionalnya yang dituangkan dalam sebuah karya seni rupa. Sarana apresiasi. Ada yang tahu? Ya, kelompok 1. Sarana apresiasi pameran karya seni rupa merupakan bentuk apresiasi atau penghargaan terhadap hasil ide atau gagasan yang dituangkan dalam bentuk karya seni rupa. Oke, jadi sarana apresiasi itu intinya adalah kita mengapresiasi karya seni. Kayak misalnya kita di sini mungkin ada itu lambang negara kita, burung Garuda ya. Menurut kalian kayak gimana karyanya? Bagus. Nah, kata bagus itu aja sudah mengacu ke apresiasi. Wah, gambarnya bagus sekali. Wah, warnanya cerah sekali. Nah, itu sudah apresiasi, maksudnya seperti itu. Kemudian prestasi apa? Ini sudah tengah, kelompok 4. Pameran karya seni rupa juga dapat dijadikan ajang untuk berkompetisi dalam menuangkan ide atau gagasan ke dalam sebuah karya seni rupa. Ya, sebagai sarana. Intinya apa? Intinya tadi Untuk berkompetisi dalam menuangkan ide atau gagasan. berkompetisi. Jadi prestasi itu biasanya karyanya itu dikompetisikan. Itu ada yang pernah ikut lomba? Lomba menggambar, mewarna, mungkin TK ya, TK mewarna. Mungkin, nah itu tidak pernah menggambar. Lo bapak tidak menggambar kan? Tingkat? TK menggambar. Menggambar apa mewarna? TK biasanya mewarna. Nah, itu sudah termasuk sarana prestasi karena karya yang kita buat ini dilombakan untuk cari yang terbaik dari di antara karya seni rupa
rekreasi. Nah, kembali ke kelompok 2 ya. Sarana rekreasi sebagai tempat untuk meningkatkan kenyamanan serta Ya. Oke, intinya adalah sarana rekreasi itu kalau kita kata sekarang itu kita gabut ya. Gabut itu kayak bosan gitu. Kita bisa coret-coret di buku, coret-coret di kertas atau coret-coret di buku gambar kayak gitu. Itu sebagai sarana rekreasi, menghilangkan kejenuhan atau kesupekan. Itu sebagai bisa sarana rekreasi. Oke, kemudian kita lanjut ke tujuan pameran. Tujuan pameran ada apa aja? Ya, salah dulu. Kelompok 4, silakan. Tujuan pameran. tujuan pameran ada 3, ada apa aja? tujuan apresiasi, tujuan sosial, dan tujuan komersial. Apresiasi, sosial, dan komersial. Nah, ternyata memang benar ada 3 ya. Tujuan utama, tujuan sosial, dan tujuan komersial. Nah, sekarang kita cari tahu tujuan utamanya dari pameran itu apa? Kalau tujuan utama, Mendapatkan katakan dulu. apresiasi, Dah, ya. mendapatkan apresiasi dan tanggapan. Mendapatkan apresiasi dan tanggapan. Ya, benar ya. Jadi tujuan utama atau tujuan inti dari pameran itu adalah mendapatkan apresiasi. Jadi apa yang sudah kita gambar, apa yang kita buat, itu kemudian dipamerkan. Harapan kita sebagai seniman atau pembuat karya adalah apa respon dari orang lain terhadap karya kita. Nah, itu memang yang ditunggu-tunggu. Jadi tujuan utamanya itu sebagai apresiasi orang lain kepada kita karyanya. Gitu. Kemudian tujuan sosial apa? Tujuan sosial Keuntungan bagi seniman. agak kurang kedengeran ya, tapi gini, saya terangkan. Tujuan sosial itu gini, ketika kita membuat karya, tujuan sosial ini adalah karya yang kita buat ini bisa kita jual. Nah, kita membuat karya itu selain diapresiasi bisa dijual juga kan. Nah, setelah kita jual, uangnya akan disumbangkan. Intinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, tujuan komersial. Ya, sana dulu. Nomor 4. Tujuan komersial adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi seniman dan penyelenggara pameran karya seni rupa. Dari dua tujuan ini hampir sama ya, tujuan sosial dan tujuan komersial ini hampir mirip. Perbedaannya adalah kalau sosial, uang yang kita dapat, uang yang hasil dari menjual karya tadi itu disumbangkan. Biarpun tidak 100%. Kalau yang komersial 100%, Untuk diri sendiri. keuntungan untuk diri sendiri atau kelompok komunitas seninya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke jenis-jenis pameran ya. Nah, ini jenis-jenis pameran. Jenis-jenis pameran ada apa aja? Ya, itu dulu. Ya, Dela dulu ya, Dela. Pameran karya seni rupa itu ada 3. Yang pertama berdasarkan jumlah peserta, yang kedua berdasarkan sifat, yang ketiga berdasarkan tempat. Ada 3. Pertama berdasarkan jumlah, yang kedua berdasarkan sifat, kemudian 3 berdasarkan tempat.
berupa bos. Maksudnya kayak gimana tuh pameran rutinnya? Nah, dipamerkan setiap tahun dengan karya yang berbeda-beda. Kemudian pameran insidental, pameran seni rupa yang dilakukan karena momentum atau berdasarkan kebutuhan yang ada. Insidental, momentum. Contohnya, kayak bos, kalau dia ada temanya mengingati hari sekolah, mungkin nggak semua karya itu bisa dianggap sebagai karya yang insidental, pameran insidental, karena hanya beberapa karya yang menggambarkan insidental. Contohnya kalau di bos kemarin adalah karya poster kawan-kawan kalian yang ada di depan ruangan. Kemudian prosedur dan langkah-langkah pameran. Ini akan saya jelaskan secara singkat aja. Prosedur dan langkah-langkah pameran itu ada, yang pertama ada perencanaan kepanitiaan. Yang pertama adalah menentukan rencana kegiatan. Yang A apa dibaca? Oke, jenis karya yang dipamerkan. Yang kedua, B. Yang C. Yang D. Kemudian langkah berikutnya adalah organisasi. Ternyata dalam pameran sendiri organisasinya itu ada ketua juga, ada wakil ketua juga. Kemudian sekretaris, bendahara, dan seksi atau departemen yang menangani berbagai macam kebutuhan. Langkah kegiatannya itu ada penataan ruang pameran. Yang pertama, karya seni rupa dipentaskan atau dibajang perlu dipertimbangkan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Itu yang saya bilang tadi ya. Karya dua dimensi dapat diletakkan di dinding atau sketsel. Sketsel itu kayak papan gini kalau kalian jangan tahu. Cuma bedanya kalau papan ini ditempel di dinding, kalau sketsel papannya ini punya kaki. Kemudian karya tiga dimensi dapat diletakkan di papan atau meja atau level. Kemudian yang keempat, karya instalasi diletakkan di lantai langsung atau bisa ditempatkan di tempat khusus. Kemudian yang kelima, penataan lampu dan pencahayaan yang tepat agar karya terlihat jelas dan menarik. Kita akan melanjutkan ke kegiatan LKPD. Jadi ini saya LKPD-nya per kelompok ya. Tugasnya silakan dikerjakan per kelompok, yaitu membuat susunan atau organisasi dari kegiatan pameran. Temanya ini bisa diambil seperti memperingati Hari Guru, hari 17 Agustus, hari keagamaan pun bisa kayak Maulid Nabi, itu juga bisa. Terus tempatnya tentu saja karena kita sekolahan, pakai aja tempat di sekolahan, ruang mana. Jadi saya kasih opsi karena di gambar ini nanti akan diterapkan juga kan. Opsinya ada dua. Yang pertama itu opsi kelas kalian 10-3 ini atau ruang aula. Itu tulis salah satu aja. Kamu apa? Jadi sekretaris. Biru malam. Ya Allah. Oh, tadi kan sah lah. Waktu 60 menit. Nah, ini waktunya salah nih. Waktunya bukan 60 menit. Waktu itu perkiraan tanggal. Oh, dari tanggal.
Kalau GOS kemarin kegiatannya tanggal berapa? 26. 21 sampai 21 sampai 26. 26. Nah, kayak gitu. Waktu itu maksudnya gitu. Kemudian tempat kelas. Nah, kelas ini harus disebutkan. Kelas kan banyak. Bisa aja nanti persepsi orang 12 IPA nih gitu dipikirnya. Kelas di kelas mana? Kemudian tema pameran ini bukan 2 dimensi dan 3 dimensi. Temanya itu kita mengacu bisa jadi memperingati Hari Guru, memperingati Hari Pendidikan. Hari nasional. Bisa. Maulid Nabi juga bisa kayak gitu. Dan lain sebagainya. Itu temanya bisa dari situ ya. Kemudian tujuan apresiasi sosial komersial ini pilih aja salah satu. Kalau karena kita sekolahan ya, siswa, jadi ambil aja yang apresiasi. Jadi ada pertanyaan dari teman kalian. Ya boleh. Jangan dari ini nanti. Mau 2 dimensi aja apa campur sama 3 dimensi gitu. Alangkah baiknya sih sama 3 dimensi. Bisa sampai 26 awas nih. Tiga banyak. 3 dimensinya. Kayak gitu. Jadi antara LKPD sama denahnya itu konkret. Apa menggembirakan? Oke, silakan dipresentasikan, perkenalan dulu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil LKPD ini. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Saya adalah Maria, dari Asal Berani. Pameran apresiasi tema pameran Hari Guru. Tempatnya kelas 3 tanggal 21 sampai 26 November 2023. Di sini kami membuat ruangan kelas. Di sini dengan ruang kelas. Di sini ada pintu masuk. Di sini ada meja penerima tamu. Oke. Baik, saya beri kesempatan untuk kelompok lain. Silakan ingin bertanya. Satu kelompok satu pertanyaan aja. Ya, dimulai dari kelompok 2 dulu. Berapa ya nilainya? Dana yang kami ada 200.000 rupiah. Oke, 200.000 rupiah. Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari LKPD dan gambar denah. Dari kelompok kami yang beranggota saya sendiri, Rizka Amalia, dan di sini ada Nia Amalia, Dian Kirahma Beyana, di sini ada Rinita dan Aulia Amelia. Tujuan pameran yaitu apresiasi. Tema pameran yaitu Hari Kemerdekaan. Tempat kelas 10-3. Seperti yang dilihat dari gambar di sini adalah denah kelas 10-3 yang dimana tempat ini akan digunakan untuk
sebuah pameran karya seni. Dan di sini yang dilihat adalah ada tanda panah yang dimana panah ini menunjukkan bahwa tempat masuk untuk pengunjung dan tempat untuk keluar. Dari sini ada yang berwarna hijau, ini adalah karya 3 dimensi. Di sini ada yang warna kuning yang lebih besar, ini merupakan karya 3 dimensi, tetapi yang berbeda adalah ukurannya. Baik, silakan ditawarkan untuk kelompok 1. Siapa tahu ada kelompok lain yang ingin bertanya. Ya, ditawarkan. Ya, silakan. Berapa biaya yang digunakan dalam pameran ini? Biaya yang digunakan yaitu 500.000. 500.000. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Untuk apa saja? Peralatannya yaitu di sini ada paku, ada lem, kertas, spidol, dan gergaji. Oke, sedikit koreksi untuk kelompok berapa ini? Kelompok 4. Ya, kelompok 4 ya. Jadi dalam membuat denah itu yang pertama itu jangan sampai tumpang tindih seperti ini. Kalau misalkan ini dianggap sebagai karya 3 dimensi, ini agak dijauhkan saja. Jadi tidak menumpang di atasnya karya 3 dimensi, seakan-akan kayak gitu. Padahal ini 3 dimensi semua. Padahal ini bagus sebagai point center. Untuk yang lainnya saya rasa udah cukup daripada dari kegiatan LKPD-nya juga sudah bagus penyusunannya, dan juga denah ruangannya sudah sangat variatif, mengingat ruangannya itu diambil 2 sampel ya, kelas kalian dan juga aula. Ya, silakan dibuka HP-nya kembali. Dikerjakan kontennya sudah saya kirimkan tadi ya. Jadi silakan dibuka HP-nya. Waktunya 3 menit aja. Oke, semuanya sudah selesai ya. Oke. Baik, Bapak mau nanya sedikit kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kalian pelajari hari ini itu apa saja? Fungsi pameran. Tujuan pameran. Tujuan pameran. Kemudian apa lagi? Ini pameran. Pameran. Apa lagi? Terus ada lagi? Ya. Jadi ada 2 sebenarnya ya, konsep sama prosedur. Kalau konsep tadi ada 3 kan? Apa tadi? 3. Perencanaan, konsep dulu, konsep. Fungsi pameran. Fungsi, kemudian tujuan, jenis. Kemudian kalau prosedur ada 3 lagi. Apa? Perencanaan dan penataan. Oke, sampai di sini menurut Bapak dari kelas 10-3 ini sudah sangat memahami ya tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Bapak sampaikan. Makanya untuk kegiatan yang akan datang tidak lanjutnya adalah kita akan mencoba praktek pameran itu sendiri ya, dengan penerapan pemilihan denah. Nanti yang akan datang kita akan melaksanakan pameran, bisa virtual ataupun yang konvensional. Yang konvensional tentu saja pameran di dalam kelas ini. Sebelum pembelajaran diakhiri, Bapak ingin memberikan reward di mana saya amati selama kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk kelompok terbaik saya ambil 2 ya, yaitu kelompok dengan presentasi terbaik dan juga kelompok dengan kekompakan paling paling kompak. Silakan maju untuk kelompok 4 dengan presentasi paling baik. Silakan maju dulu. Kemudian kelompok dengan paling kompak, yaitu kelompok 1. Silakan maju. Oh iya, silakan. Ya ini. Ya. Untuk yang kelompok lainnya, jangan berkecil hati. Mungkin nanti akan ada hadiah menarik lainnya. Tapi untuk saat ini ya kita mengakui bahwa kelompok 1 dan 4 itu paling best untuk saat ini. Kelompok lainnya bisa, untuk kegiatan lainnya bisa lebih semangat lagi ya. Oke. Baik, sampai di sini saya minta tolong dulu untuk disimpan dulu ya. Nah,
gantian. Ulang. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk kegiatan hari ini. Sampai ketemu di kegiatan selanjutnya. Semoga tetap semangat dan juga